Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Fariqul Lutfi selaku dosen bahasa Indonesia serta teman-temanku yang berbahagia. Saya di sini selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Aimatul Hamidah, yang kedua Aisyah Tri Istiqomah, yang ketiga Tara Yutrisari, dan yang keempat Andrian Gilang Andika Pratama. Baik, kita mulai presentasi pagi menjelang siang kali ini. Untuk selanjutnya dipersilahkan bagi yang bertugas untuk menyampaikan materi. Paragraf adalah bentuk struktur kalimat yang memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik. Setiap kalimat dalam paragraf tersebut wajib memiliki gagasan atau topik. Setiap kalimat dalam paragraf tersebut wajib memiliki gagasan pokok yang saling mendukung atau koheren satu sama lain. Sifat koheren ini bertujuan agar maksud paragraf dapat tersampaikan seutuhnya. Perbedaan kalimat topik dan kalimat penjelas. Pengertian kalimat topik. Kalimat topik juga disebut sebagai kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Ciri kalimat utama. 1. Kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. 2. Kalimat utama merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung intrakalimat. 3. Biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf, namun pada kalimat induktif, kalimat utama terletak di akhir suatu paragraf dan biasanya menggunakan kata-kata berupa sebagai kesimpulan, jadi, dengan demikian, 4. Mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Ciri kalimat penjelas. 1. Kalimat penjelas bersifat khusus. 2. Kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. 3. Kalimat penjelas isinya berupa uraian-uraian pendukung berupa contoh, data, fakta, dan opini. 4. Kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, maknanya menjadi tidak jelas jika dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama atau kalimat penjelas lainnya. 5. Kalimat penjelas memerlukan kata-kata penghubung seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, contohnya, dan lain-lain. Kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koherensi atau berkesinambungan antar kalimat. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 5 macam. 1. Paragraf eksposisi. 2. Paragraf deskripsi. 3. Paragraf persuasi. 4. Paragraf argumentasi. 5. Paragraf narasi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang menjelaskan atau memberikan informasi suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca. Paragraf persuasi atau disebut dengan paragraf ajakan adalah paragraf yang berisi unsur ejaan, imbauan, bujukan, atau saran kepada pembaca.
Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal. Dalam paragraf argumentasi, penulis berusaha meyakinkan pembaca dengan menyertakan bukti. Paragraf narasi merupakan paragraf yang berisi kisahan atau cerita pengalaman. Cerita dijalin dalam urutan waktu peristiwa dan tokoh yang menjadi sorotan kisah penulisnya. Menyusun paragraf secara kohesi dan koherensi. Kohesi menurut KBBI adalah melekat satu sama lain secara ringkas. Kohesi dapat diartikan sebagai kesatuan. Suatu paragraf dikatakan berkohesi adalah yang memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak berkohesi jika memiliki beberapa kalimat utama dan kalimat penjelas. Koherensi menurut KBBI yaitu daya tarik antar molekul-molekul untuk menghindarkan terpisahnya bagian-bagian bila ada kekuatan di luar. Hubungan logis antar bagian-bagian karangan atau antar kalimat-kalimat dalam satu paragraf. Suatu paragraf bisa dikatakan berkoherensi jika terdapat kepaduan antar kalimat dalam satu paragraf. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan suatu paragraf dikatakan bisa dilakukan dengan cara kohesif dan koherensi. Koherensi sendiri memiliki pengertian bahwa suatu paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas sebagai daya dukungnya. Sedangkan koherensi yaitu memiliki bagian-bagian karangan atau sebuah kalimat dalam satu paragraf dengan memiliki kepaduan antar kalimat agar menjadi paragraf yang utuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.